Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Endang Sila Yuningsih dengan NIM 2205520012 dengan rekan saya. Dan saya Sari Anggreni dengan NIM 2205520018. Dan saya Titik Nurwidianti dengan NIM 2205520019. Kelompok kami mengambil wajib pajak badan dari PT Alkido Naratama Tbk, yang mana PT Alkido Naratama Tbk adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kertas yang didirikan pada tanggal 31 Januari pada tahun 1989 dan bertempat di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan memulai beroperasi pada tahun 1994. Selanjutnya mengenai informasi umum tentang PT Alkido Naratama Tbk, yang mana nama wajib pajaknya itu PT Alkido Naratama Tbk dengan NPWP 01674242444100. Alamat di Jalan Industri Cimaire 2 nomor 14 Padalarang, Bandung Barat. Jenis usaha yaitu industri kertas. Pada tanggal pencatatan 2011 bulan 7 tanggal 12. PT Alkido Naratama Tbk pembukuan menggunakan akrual, metode langsung dan rupiah. Terus dengan metode penyusutan menggunakan garis lurus. PT Alkido Naratama Tbk tahun bukunya itu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Selanjutnya untuk data pengurus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk data pengurusnya yang pertama yaitu Lili Mulyadi Sutanto dengan alamat Jalan Taman Mimosa nomor 25 Bandung dengan jabatan Komisaris Utama. Yang kedua Erik Sutanto dengan alamat Jalan Pitamaha nomor 5 KBP Padalarang Kabupaten Bandung, jabatannya Komisaris. Yang ketiga Meiki Sonata Wijaja dengan alamat Jalan Gria Permata Blok D32 Tangerang, jabatan Komisaris. Yang keempat, Herwanto Sutanto dengan alamat Jalan Pancoran Indah Blok D nomor 1 Jakarta Selatan dengan jabatan Direktur Utama. Yang nomor 5, Muswara dengan alamat Jalan Cula nomor 8 Bandung, jabatan Direktur. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pemegang saham. Yang pertama yaitu ada PT Golden Haista Internasional dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu nomor 5 Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Memiliki saham 67,4%. Yang kedua yaitu ada Lili Mulyadi Sutanto dengan Jalan Taman Mimosa nomor 25 Bandung, memiliki saham 3,12%. Yang ketiga ada Erik Sutanto dengan alamat Jalan Pitamaha nomor 5 KBP Padalarang Kabupaten Bandung dengan saham 0,89%. Yang keempat ada Herwanto Sutanto dengan alamat Jalan Pancoran Indah Blok D nomor 1 Jakarta Selatan dengan memiliki saham 1,82%. Yang kelima ada pengendali saham yang memiliki saham 0%. Yang keenam ada non pengendali saham memiliki saham 0,%. Yang ketujuh ada saham treasury yang memiliki saham 0,0%. Yang kedelapan ada masyarakat warkat dengan memiliki saham 0,0%. Dan yang kesembilan ada masyarakat non-warkat memiliki saham sebesar 25,44%. Baik, untuk selanjutnya ada laporan laba rugi fiskal PT Alkido Naratama Tbk menggunakan rupiah pada tahun 2022. Untuk yang pertama ada retur penjualan yang awalnya tercatat sebesar 320 miliar 206 juta dan yang belum tercatat di fiskal sebesar 10 miliar 550 juta, maka harus dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 309 miliar 656 juta masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya ada pembelian yang awalnya tercatat 3 triliun 400 miliar 360 juta 274 ribu karena SPT masa PPN tidak bisa dicatat sebagai beban, maka perlu dikoreksi sebesar 2 triliun 219 miliar 460 juta 274 ribu
masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Yang selanjutnya ada gaji dan upah yang awalnya tercatat sebesar 522.959 juta. Karena PPh terutang tidak termasuk dalam objek pajak, maka tidak bisa dicatat sebagai beban, maka perlu dilakukan koreksi fiskal dengan mengurangi beban sebesar 578 juta, masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Untuk selanjutnya ada penyusutan, yang awalnya tercatat 362.228.382.000, maka selisihnya atau yang tidak termasuk beban penyusutan sebesar 345.999.982.000 harus dikoreksi dikarenakan beban penyusutan secara fiskal lebih kecil dari komersial, maka beban tersebut masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Dan selanjutnya ada beban lain-lain. Dan yang awalnya tercatat 180.990.194.000 karena beban harus berkaitan dengan kegiatan usaha dan harus memiliki bukti yang jelas dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi, maka tidak bisa dibebankan atau perlu dikoreksi sebesar 900 juta masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk beban-beban umum, administrasi, dan penjualan. Untuk beban penjualan dalam beban gaji dan upah tercatat di komersial sebesar 71.159 juta rupiah. Kemudian tercatat di laporan laba rugi fiskal sebesar 70 miliar. Karena PPh terutang tidak termasuk objek pajak dari gaji supir pribadi dalam kebutuhan pribadi yang tidak bisa masuk dalam objek pajak, maka perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 1.159 juta rupiah. Masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya ada beban premi asuransi karyawan tercatat di komersial sebesar 8.318 juta rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 8.220 juta 650.000 rupiah. Karena beban asuransi untuk keperluan pemilik modal atau pemegang saham tidak termasuk objek pajak, maka perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 97.350.000 rupiah. Masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Dan selanjutnya ada beban perjalanan dinas tercatat di komersial sebesar 3.180 juta rupiah. Kemudian tercatat di fiskal sebesar 1.749 juta rupiah. Karena yang tercatat sebagai beban harus memiliki bukti yang jelas, maka sebesar 45% atau 1.431 juta rupiah yang tidak memiliki bukti harus dikeluarkan dari beban perjalanan. Kemudian masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Nah, selanjutnya ada beban telepon ya, tercatat di komersial sebesar 1.566.800.000 rupiah dan di fiskal tercatat 1.526.550.000 rupiah. Karena beban telepon untuk penggunaan smartphone yang digunakan dalam kegiatan usaha hanya dibebankan 50% dan sisanya perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 40.250.000 rupiah. Maka masuk di koreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Ya, kemudian ada beban pemeliharaan dan perbaikan tercatat di komersial sebesar 224.960.000 rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 189.960.000 rupiah. Dalam beban reparasi terdapat beban perbaikan untuk mobil direktur yang digunakan untuk kegiatan usaha dibebankan 50%, lalu sisanya perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 35 juta rupiah. Maka masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Kemudian ada beban pemasaran tercatat di komersial sebesar 660.760 juta rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 660.125 juta rupiah.
Semua yang tercatat di beban harus memiliki bukti yang jelas. Maka dikoreksi sebesar 635 juta karena tidak memiliki bukti yang jelas, maka perlu dikeluarkan dari beban pemasaran. Jadi masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban.